أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك نبيك ورسولك رحمة للعالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun kajian hadis pada pagi hari ini cukup singkat ya. Di dalam kitab Jami'us Shaghir ada satu hadis Rasulullah, di mana hadis ini disanadkan dari Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga Imam Al-Baihaqi. Hadis itu berbunyi, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu di dalam kebaikan. Simple ya, cuma 4 kalimat, 4 kata ya. Innama ta'atu fi al-ma'ruf ya, sesungguhnya taat itu ya di dalam kebaikan. Tentu kalau kita ingin membahas makna ini sangat luas. Artinya orang taat itu selalu berbuat kebaikan. Orang baik selalu mentaati apa yang diperintahkan. Makanya sebenarnya bagi kita penilaian baik itu sederhana. Ketika kita taat berarti kita orang yang baik. Orang yang baik itu terbentuk dari ketaatan. Maka itu tidak usah heran kalau dalam istilah di negeri kita ini ada istilah disiplin. Ya, disiplin itu kan membentuk sebenarnya ketaatan. Nah, ketika kita melihat ya orang ini baik benar nih, kenapa? Ya, dia selalu disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin macam-macam kita bilang. Nah, inilah kalau kita lihat di dalam agama kita jelas banyak sekali nilai ketaatan yang diperintahkan, di mana nilai ketaatan itu seluruhnya berorientasi kepada kebaikan. Tidak ada ketaatan yang tidak baik. Makanya kita bisa pahami ya, siapapun dia, dimanapun dia, sebagai hamba kepada Allah Ta'ala ya, sebagai orang tua di dalam keluarga, sebagai ayah ya, kenapa dia dikatakan ayah yang baik? Karena dia taat, dia tahu statusnya sebagai seorang ya, ayah, seorang suami. Ketika dia lakukan hal-hal yang diperintahkan sebagai kewajibannya, maka dia akan dinyatakan dalam keluarga adalah ayah atau suami yang baik. Ya juga istri kan juga begitu. Makanya sampai di Quran dikatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah itu adalah yang qanitat, yang taat. Ya, dalam keadaan ya, ramai ataupun sunyi, dia menjaga aturan-aturan Allah. Anak juga begitu. Ya, ketika dia diperintah oleh orang tuanya, dia mau, maka dia dikatakan taat dan anak itu anak yang baik. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Nabi ini cukup singkat, namun maknanya sangat luar biasa kalau kita lihat.
Ya, itulah indahnya cakap-cakap Rasulullah ini kalau mau kita pahami. Ya, tidak banyak yang dia sampaikan, tapi sangat luas dan dalam untuk dimaknai. Sangat luas dan kita bilang mendasar untuk bisa disikapi. Makanya ya, Nabi tidak banyak kita bilang, selalu kalimat nasihatnya singkat-singkat saja. Tapi penjabaran yang bisa kita pahami di dalam kehidupan kita, ya akan melahirkan cara berpikir yang cerdas, sehat, sempurna, ya jernih, jauh ke depan. Ya, makanya kalau kita lihat wajar ya perkataan Rasulullah menjadi aturan hukum nomor 2 sesudah Al-Quran, karena Quran juga tidak panjang-panjang juga ya, sedikit aja. Allah menyatakan wal asr, demi masa, wal fajr, demi waktu fajar. Telaahlah sendiri kita bilang. Itu sama artinya tadi. Ya, maka itu bagi kita, ya apapun status kita dalam kehidupan ini, kalau mau jadi baik, jadilah orang yang taat. Kalau kita taat, yakinlah kita jadi orang yang baik. Itu tidak bisa dipungkiri dan mutlak. Ya, itu sangat mutlak. Begitu juga seperti kita di kantor sebagai apa? Ya, sebagai pimpinan punya kewajiban dia jalankan, dia tunjukkan kepada bawahannya aturan yang sudah ada, dia melaksanakannya. Maka anak buahnya, orang-orang di bawahnya mengatakan dia pejabat yang baik, dia kepala yang baik. Dia pun begitu memantau yang di bawahnya, yang di bawah pimpinannya, ya masuk sesuai dengan waktunya, kerja sesuai dengan job ya yang diberikan. Ya, kemudian sang kompak dan akhirnya menghasilkan satu arah dan tujuan dari apa yang mereka sandang ya, sebagai kantor apa misalnya, kantor pelayanan pajak, kantor dinas kependudukan dan sebagainya. Nah, ketika itu dikerjakan dengan baik, mereka taat pada aturan, maka orang akan menilai. Maka kadang-kadang kalaupun dibikin award, ya penghargaan terserah itu sebagai wujud yang nampak. Tapi sebetulnya kenapa award itu diberikan? Karena baiklah mereka. Kenapa mereka baik? Sebenarnya karena taatlah. Ini sebenarnya kalau mau kita kaji secara sederhana. Tapi yang pasti hadis ini memberikan tekanan kepada kita yang pasti di dalam agama. Karena di dalam agama nilai-nilai ketaatan itu satu kemutlakan. Makanya 2 saja di Quran itu. Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, atau kebalikannya wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sederhana saja. 2, enggak banyak. Mau jadi taat ke surga, masuk dalam surga, mau maksiat ke neraka, selesai. Ini kalau mau kita lihat. Namun yang jelas kan penekanan Allah ini dalam Quran jelas bagi kita ada hal yang 2 ya, 2 hal terdapat ataupun terjadi, ataupun kita bilang suatu statement, pernyataan. Namun secara mendasar sebenarnya tidak ada pilihan. Ya, artinya cuma 2 pilihan hidup, mau baik atau mau buruk. Mau baik silahkan taat ke surga, jadi hamba Allah. Mau buruk silahkan maksiat ke neraka, silahkan jadi hamba iblis, selesai. Maka itu bagi kita jelas ya, pernyataan Rasulullah ini merupakan satu arah terindah untuk menjadi orang-orang baik dan terbaik masa kita, masa yang akan datang, terlebih keuntungan kita di akhirat di hadapan Allah. Demikian wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.